Subhanahu wa ta'ala berfirman di suratul A'raf, surah nomor 7 ayat 180. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Sadaqallahul Azim. PR untuk jamaah bisa mempelajari artinya, membuka Al-Quran suratul A'raf surah 7 ayat 180. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, luar biasa Asmaul Husna itu merupakan memahaminya dan mempelajarinya, mengamalkannya dan berdoa dengannya. Itu merupakan salah satu tauhid. Kan tauhid ada 3 macam: tauhidul uluhiyah, tauhidul rububiyah, dan tauhidul asma' wa sifat. Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan kita, tidak ada Tuhan yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala dengan benar. Kemudian tauhid rububiyah, Allah yang menciptakan kita, Allah yang menciptakan semesta alam ini, Allah yang memberi rizki, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, dan kita harus percaya itu. Terus yang ketiga, kita percaya Allah memiliki nama-nama yang sempurna dan agung, dan juga memiliki sifat-sifat yang agung dan mulia. Dan ini memahami Asmaul Husna dan sifat-sifat Allah itu merupakan kesempurnaan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tidak mau panjang kalam, karena kalau kita ingin mendalami dan menhayati Asmaul Husna membutuhkan waktu yang lama. Bisa habis umur kita, belum tentu kita bisa memahami sejarah sempurna Asmaul Husna. Tapi ada sebuah doa, saya harap jamaah bisa memahaminya dan mempelajarinya, apalagi kalau mampu menghafalnya dan terus berdoa dengannya. Doa ini sangat luar biasa indah, memang agak panjang sedikit, tapi indahnya luar biasa. Makna yang tergantung dalamnya itu luar biasa. Dan di situ juga bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan Asmaul Husna secara umum, dan kita berdoa dan memohon dengan Asmaul Husna Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa ini, Allahumma inni abduk, ibnu abdik, ibnu amatik, nasiyati biyadik, madin fiyya hukmuk, adlun fiyya qada'uk, as'aluka bikulli ismin huwa lak سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. Yang artinya, ya Allah, sungguh aku ini adalah hambamu, anak dari hambamu, anak dari hamba perempuanmu. Ubun-ubunku ada di tanganmu, ketentuanmu berlaku pada diriku, keputusanmu adil terhadapku. Aku memohon kepadamu dengan semua nama yang merupakan milikmu, nama yang engkau lekatkan sendiri untuk menamai dirimu, atau yang engkau ajarkan kepada seseorang di antara hambamu, atau yang engkau turunkan dalam kitabmu, atau yang engkau khususkan untuk dirimu dalam ilmu gaib di sisimu, agar engkau menjadikan Al-Quran sebagai penyujuk hatiku, cahaya dadaku, penghilang kesedihanku, dan pelenyap keresahanku. Amin ya Rabbal Alamin.
Ini subhanallah jamaah sekalian, melalui doa ini saya selalu setiap habis salat saya selalu baca doa ini. Lengkap, sempurna, kita memohon dan mempanjatkan munajat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui Asmaul Husna yang kita tahu maupun yang kita tidak tahu, yang Allah khususkan kepada seseorang di antara hambanya seperti para nabi dan rasul atau para awliya. Mungkin ada di antara mereka yang mengenal Asmaul Husna atau nama yang agung, atau yang ada di dalam kitab Al-Quran, atau bisa jadi nama-nama yang Allah simpan, Allah rahasiakan di ilmu gaib. Dan ini menunjukkan Asmaul Husna bukan 99. Yang 99 yang kita kenal yang ada di dalam Al-Quran dan di beberapa jumlah hadis. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala memiliki Asmaul Husna lebih banyak. Bahkan ulama berkata tidak dibatasi jumlahnya. Dan nanti di hari kiamat, ketika Nabi Muhammad SAW sujud di hadapan Allah untuk memberikan syafaat kepada seluruh manusia agar Allah segerakan hisab, di saat itu Rasulullah SAW sujud di hadapan Arsh, dan dia bermunajat dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan pujian-pujian, dengan nama-nama yang tidak pernah seorang pun, la malakun muqarrab wala nabiyyun mursal, malaika maupun nabi tidak pernah mengenal nama tersebut, atau pujian-pujian yang tidak pernah diucapkan oleh nabi-nabi atau malaikat sebelumnya. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala berintahkan, ya Muhammad irfa' ra'sak wasal tu'ta washfa' tushaffa', angkatlah kepalamu dan apapun yang kau minta akan diberikan dan diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya jamaah sekalian, tolong hafal doa ini, hayati, fahami. Semoga dalam kesempatan yang singkat ini apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam wal afu minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi